mempresentasikan mengenai akuntansi pertanggungjawaban dan penentuan harga transfer pada bagian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem evaluasi kinerja para manajer yang didasarkan atas aktivitas di bawah supervisi manajer yang bersangkutan. Pusat pertanggungjawaban yaitu adalah suatu bagian segmen atau dari organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer yang bertanggung jawab. Tentu saja bagian atau segmen ini tersebut memerlukan pengendalian produksi dan jasa. Tipe pusat pertanggungjawaban itu ada 4. Yang pertama pusat biaya, yang kedua pusat penjualan, yang ketiga pusat laba, dan yang keempat pusat investasi. Baiklah, saya Safa Dinda akan melanjutkan penjelasan dari Imelda. Pusat pertanggungjawaban beserta alat evaluasinya ada 4, yaitu yang pertama pusat biaya menuju alat evaluasinya varian, yang kedua pusat pendapatan alat evaluasinya varian, yang ketiga pusat laba yang menuju alat evaluasinya laporan laba dan rugi kontribusi, yang keempat pusat investasi alat evaluasinya rate of return. Next, harga transfer. Penentuan harga transfer berkaitan dengan harga yang dibebankan dalam suatu transfer barang atau jasa. Di antaranya ada 3 divisi dalam perusahaan. Yang pertama divisi penambangan, yang kedua divisi pengelolaan, yang ketiga divisi manufaktur. Next, latar belakang dalam masalah penentuan harga transfer, yaitu desentralisasi. Pendelegasian kebebasan wewenang untuk mengambil keputusan pada departemen atau divisi-divisi yang lebih rendah dalam suatu perusahaan. Di sini ada bentuk-bentuk desentralisasi, ada 3, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi, berdasarkan daerah, dan berdasarkan laba. Next, masalah penentuan harga transfer ada 3, yaitu yang pertama perusahaan yang organisasinya dibagi-bagi menjadi pusat laba atau desentralisasi untuk menghadapi berbagai ragam pasar produk atau jasa yang dihasilkan, atau diferensiasikan bisnis menuju antar pusat laba dalam suatu perusahaan terjadi transfer barang atau jasa. Yang kedua, 2 pusat laba yang terlibat, divisi penjualan yang mentransfer barang atau jasa dan divisi pembeli yang menerima transfer barang atau jasa dari penjual. Yang ketiga, kinerja setiap pusat laba diukur berdasarkan laba, sehingga setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba akan berdampak terhadap laba masing-masing pihak yang terkait. Menuju transfer barang atau jasa antar divisi merupakan pendapatan bagi divisi penjualan dan biaya bagi divisi pembeli. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Safa Dinda, yaitu keputusan perusahaan jika terjadi transfer barang atau jasa antara pusat laba atau unit. 1. Keputusan pemilihan sumber. Penentuan di mana produk harus diproduksi dalam perusahaan atau dibeli dari pasar luar. Keputusan penentuan harga transfer jika produk diproduksi dalam perusahaan, pada harga transfer berapa produk tersebut ditransfer dari pusat laba. Baiklah, selanjutnya konsep harga transfer. Harga transfer adalah harga barang atau jasa ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer dari pusat penghasil laba yang satu ke pusat laba yang lain. Next, metode penentuan harga transfer. 1. Harga transfer atas dasar biaya atau cost based transfer price, ke full cost, variable cost, dan activities based costing. Kedua, harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer price. Metode lainnya: 1. Metode negosiasi, 2. Metode arbitrase. Next, 1. Harga transfer atas dasar biaya. A. Atas dasar biaya lengkap atau full cost. 1. Biaya yang dipakai sebagai dasar transfer adalah semua biaya untuk mengantar produk atau jasa sampai dengan dalam keadaan siap untuk transfer. Ke full cost atau biaya tetap ditambah biaya variabel. Kelemahannya, tidak ada insentif untuk unit penjual untuk transfer barang atau jasa kepada unit pembeli, karena laba unit penjual dihitung terlalu rendah, dan sebaliknya laba terlalu tinggi bagi unit penerima. Baiklah, saya akan memberikan contoh, yaitu perusahaan Alfa memiliki 2 divisi, yaitu divisi A dan divisi B. Nah, divisi A akan menjual produknya sejumlah 1000 unit kepada divisi B dengan biaya sebagai berikut, yaitu biaya produksi senilai Rp190 juta, biaya administrasi dan umum senilai Rp50 juta,
90 juta rupiah menghasilkan markup yaitu 100. Masih dengan tema yang sama yaitu harga transfer atas dasar biaya. Yang kedua yaitu atas dasar biaya variabel atau variable cost. Nah, di sini hanya biaya-biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa dengan dalam keadaan siap untuk ditransfer ke dalam perhitungan harga transfer. Nah, di sini ada keunggulannya yaitu bagi unit pertama, informasi yang dihasilkan lebih bermanfaat untuk mengambil keputusan jangka pendek untuk penentuan harga jual minimum atau barang dan jasa. Karena harga berapapun di atas total biaya variabel berarti tambahan kontribusi margin untuk tambah laba bagi perusahaan. Nah, selain ada keunggulan, pasti tentunya ada kelemahan. Nah, kelemahannya yaitu tidak adil bagi unit pengirim karena tidak memperhitungkan laba untuk pengirim dan tidak dapat menutup biaya tetap unit pengirim. Ada contoh lainnya ya yang akan kita tunjukkan seperti di atas ini. Nah, untuk komponen biaya yang diperhitungkan itu ada dua, yaitu full cost dan variable cost. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan dulu terlebih yaitu full cost-nya. Nah, untuk total biaya variabel itu mendapatkan hasil dari penjumlahan di antara biaya produksi variabel, biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi dan umum variabel. Lalu total biaya tetap dihasilkan dari penjumlahan antara biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Nah, lalu total full cost itu didapat dari total biaya variabel dan total biaya tetapnya. Nah, untuk yang kedua yaitu variable cost. Nah, untuk total biaya variabel itu dihasilkan dari biaya produksi variabel, total pemasaran variabel, dan biaya administrasi dan umum variabel. Baik, saya akan menjelaskan. DJ Snake. Oh, 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 yeah, yeah.